Oke, aku coba cek grup dulu ya. Takutnya ada peserta lain yang mau bergabung. Oke, kayaknya cukup deh. Aku coba mulai dulu ya, teman-teman. Mana ya? Share. Oke, ini udah muncul belum, teman-teman? Materi di layar teman-temannya. Udah. Oke, udah ya. Kalau di yang lain gimana? Udah juga. Sudah, Kak, sudah. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih untuk feedbacknya. Suaraku so far tadi dari awal sampai sekarang suaranya terdengar jelas cukup di teman-teman. Stabil, stabil. Cukup jelas, Kak. Soalnya di sini sayanya yang lagi hujan. Oke, siap kalau gitu ya. Kalau misalnya udah cukup, aku coba mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku Waalaikumsalam. ucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, khususnya di grup eksklusif Bimbingan Menjadi Pekerja Remote. Di sesi kali ini, aku bakalan coba jelasin ya ke teman-teman mengenai panduan untuk menjadi pekerja remote. Dan tenang aja, kalau misalnya teman-teman mau berkarir dan mulainya dari nol ataupun non pengalaman, tenang aja, nanti aku bakal coba jelasin dari hal-hal yang paling mendasar kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini tak kenal maka tak sayang ya. Aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi sebenarnya namaku tuh Aceng Ahmad, cuman di tempat kerja, kemudian di sosial media aku ada nama khusus gitu ya, nama panggung. Aku biasa dipanggil Ahmad. Dan juga aku di sini sebagai role sosial media strategis, kayak gitu ya, udah berpengalaman lebih dari 3 tahun. Kayak misal role-nya itu sosial media marketing, content creator, desain grafis, editing video, dan juga aku sebagai junior SEO website. Nah, apa sih Junior SEO website ini? Jadi kalau misalnya teman-teman searching sesuatu di pencarian Google kayak gitu, kayak misal teman-teman hari ini cari aksesoris buat 17 Agustus. Nah, itu tuh nanti muncul beberapa artikel ataupun perusahaan di pencarian paling atas Google. Itu tuh tugasnya aku buat mengoptimize bagaimana caranya si artikel perusahaan itu masuk ke pencarian paling atas Google. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, aku udah 1 tahun lebih menjadi pekerja remote, yang mana sebelumnya aku udah pernah kerja sebagai corporate kayak gitu ya, anak corporate di Jakarta. Cuman aku memutuskan for good nih teman-teman, karena ngerasa aku bukan passionate banget buat jadi pekerja dari 9 to 5 secara offline kayak gitu. Dan di sini buat teman-teman yang aktif di LinkedIn boleh kita saling kenal, saling terhubung. Jadi sederhananya LinkedIn ini platform buat branding karir selain untuk mencari kerja juga kayak gitu ya. Dan aku udah handle beberapa industri baik itu UMKM, lembaga filantropi, travel haji umroh, kemudian Web3 ya yang sekarang banyak diobrolin tuh blockchain, kripto, Bitcoin aku pernah handle juga kayak gitu ya di perusahaannya. Kemudian di keuangan Islam. Dan juga aku aktif nih teman-teman di TikTok. Aku mulai aktif di pertengahan Juni dan mungkin nih teman-teman yang join di webinar malam ini kenal aku tuh lewat TikTok ya, pintu pertamanya kayak gitu. Dan di sini ada kurang lebih 10 brand yang pernah aku handle. Eh, di di sini ada brand aku sendiri ya, personal business dan juga brand klien ya, kurang lebih ada 10 dan di sini ada Edit by Cheng. Karena aku tuh mahir di editing video kayak gitu. Jadi aku punya personal business untuk pembuatan tugas video pendek ataupun pembuatan video konten sosial media kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman penasaran, boleh cek aja. So far ini brandnya masih ada dan personal bisnis aku juga masih ada Edit by Cheng kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa contoh sosial media. Sorry nih ada yang tembus suaranya. Aku coba mute dulu ya teman-teman biar aku fokus kayak gitu. Oke, aku coba lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada sosial media klien yang pernah aku handle di bidang travel. Di sini ada poster, kemudian sosial medianya ini aku yang handle kayak gitu. Kemudian ada juga Aswakuna sama ini niche ataupun ide bisnisnya itu ke ini konsultasi keuangan syariah kayak gitu.
Kemudian aku pernah handle juga platform dari luar negeri ya, dari Singapura lebih tepatnya. Dan di sini ada beberapa poster yang teman-teman lihat, kemudian ada beranda sosial medianya dan aku ini yang buatnya ya kayak gitu. Nah, aku pengen disclaimer buat teman-teman. Jadi sebenarnya untuk menjadi pekerja remote itu long term kayak gitu ya, butuh waktu yang cukup lama. Jadi buat teman-teman kalau misalnya baru mau terjun, harus mengalokasikan waktu dan jangan berekspektasi tinggi. Pengen dalam 1 minggu itu langsung dapat kerja ya teman-teman di grup tuh banyak yang bilang kan nanti dapat kerja remote gak? Dan aku udah kayak mention, aku tuh bukan ini ya agensi penyalur tenaga kerja. Aku di sini cuman mentor yang pengen berbagi pengalamanku seputar menjadi pekerja remote kayak gitu. Nah, jadi prosesnya panjang. Mungkin aku bisa bilang 2 sampai 3 bulan itu paling cepat. Jadi kalau misalnya teman-teman baru tahu kayak gitu ya dalam 1 minggu atau 2 minggu ya jangan berekspektasi tinggi. Ikutin aja prosesnya seperti apa kayak gitu ya teman-teman. Oke, sebelum aku lanjut aku pengen tanya dulu suara aku udah cukup jelas, penjelasanku udah mudah dimengerti atau terlalu cepat nih teman-teman. Cukup. Oke, siap. Terima kasih responnya ya, Kak. Siapa tadi? Oke, Kak Yulita cukup ya kayak gitu. Oke, Kak Anissa jelas juga. Aman, siap. Kalau gitu ya aku coba lanjut kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini aku bakal coba jelasin dari hal-hal yang paling dasar, pekerjaan remote itu apa, skill yang harus dimiliki itu apa aja. Kemudian nanti di akhir aku bakal coba simulasi juga buat nyari kerjaan remote ya di beberapa platform penyedia lowongan kerja kayak gitu. Nah, secara sederhana, kerja remote itu sebenarnya hampir sama ya dengan kita kerja offline di perusahaan. Jadi ada jam kerja tetap, kemudian kontrak secara hukum, dan juga ada tanggal pasti gajian. Cuman yang ngebedain itu kalau kerja remote ya kita bisa kerja dari mana aja. Kayak gitu, bisa kerja dari rumah, kemudian dari kafe, ataupun dari tempat mana aja yang yang memungkinkan kita menyelesaikan pekerjaan kayak gitu. Kayak misal nih, teman-teman sebagai sosial media spesialis di sebuah startup Jakarta. Cuman tinggalnya itu dari Malang. Kan nggak mungkin ya tiap hari ataupun setiap minggu pulang pergi Malang Jakarta ya. Kayak gitu, Mak. Aduh, sorry nih. Aku coba matiin nih, Kak RK. Suaranya tembus. Nggak mungkin setiap minggu harus pulang pergi ya, capek dan juga pasti banyak pengeluaran spending money-nya kayak gitu. Makanya kalau kerja remote tuh ya kita harus mengandalkan jaringan internet kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa bagian pekerjaan remote itu dan mungkin aku sebut orang-orang tuh kadang skeptis, gak bisa ngebedain. Dan di sini aku bakal coba jelasin secara singkat kayak gitu ya. Yang pertama ada freelance. Kalau freelance ini sederhananya bekerja secara per proyek kayak gitu ya. Kayak misal nih teman-teman mahir di pembuatan logo. Kemudian ada sebuah perusahaan ataupun owner bisnis yang baru buka bisnis dan butuh jasa pembuatan logo. Nah, kebetulan teman-teman tuh mahir dalam pembuatan logo dan melakukan kerjasama ya. Kayak misal dalam seminggu udah selesai ya udah nggak bakalan ada kerjasama lanjutan kayak gitu. Dan biasanya kalau freelance itu nggak ada kontrak, cukup kayak pembayaran DP di awal kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ada part time. Kalau part time ini lebih kayak sama kayak full time kayak gitu ya. Cuman jam kerjanya tuh terbatas. Mungkin aku sebut 15 sampai 20 jam per minggunya. Kemudian yang terakhir yang aku jalani sekarang yaitu full time. Jadi aku eh, sama kayak kerja offline, ada kontrak, ada jam kerja pasti, kemudian ada cuti juga kalau aku ngajuin cuti dan ya kalau misalnya mau mendekati Ramadan ya aku dapat THR kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa mindset ya harus yang harus teman-teman miliki. Jadi karena kerja remote itu kan berhubungan dengan perkembangan teknologi ya, dengan digital. Jadi pertama tuh teman-teman harus growth mindset, artinya harus mau belajar hal baru. Kalau misalnya teman-teman males kayak gitu ya, nanti teman-teman bakalan kalah saing sama kandidat yang baru kayak gitu. Apalagi sekarang kan perkembangan teknologi tuh cepet banget ya, ada AI, ada ChatGPT dan semacamnya. Kalau misalnya kita kayak ngebandingin, mungkin ya di beberapa kerjaan ASN ataupun PNS kayak gitu ada kerjaan yang setiap harinya tuh sama ataupun repeat ya, kayak misal di pelayanan ya udah mungkin tiap harinya tuh seperti itu kerjaannya.
Cuman mungkin bedanya ngelayani customer kayak gitu. Kalau kerja remote tuh ya teman-teman harus selalu belajar hal baru kayak gitu. Kemudian yang kedua mandiri. Mandiri di sini kan kerja dari rumah, nggak ada rekan kerja. Jadi ya inisiatif sendiri kayak gitu ya, ikut meeting, nyelesain pekerjaan, dan kalau misalnya burnout ya sepintar-pintarnya kita buat nyalurin biar mood kerjanya balik lagi kayak gitu teman-teman. Kemudian kalau untuk benefit kerja remote ya teman-teman kayaknya sudah kebayang kayak gitu ya. Cuman yang aku rasain di poin yang nomor tiga nih, aku lebih banyak saving setiap bulannya. Karena dulu kan aku ngerasain tuh kerja corporate apalagi di Jakarta ya, biaya hidup lumayan tinggi dan dulu tuh bayar kosan lumayan pricely juga di atas 1,5 juta setengahan kayak gitu, belum makan, wifi dan semacamnya. Sedangkan kalau misalnya kerja remote ya udah paling kayak sekarang aku tinggal sendiri kayak gitu. Paling kayak bayar wifi, kemudian listrik dan ya sisanya ngasih lah gitu ke orang tua aku kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa mitos ya sebelum ke pembahasan inti. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya bukan dari jurusan IT tenang aja, teman-teman tetap bisa kerja remote asalkan nanti paham dulu ya, tahu kebutuhan dari perusahaan itu, jenis-jenis kerjaan remote itu apa aja. Kemudian kalau kerja remote tuh enak juga, nggak ada batas umur ya. Teman-teman mau umurnya di atas 40, kemudian di atas 45, tenang aja. Jangan khawatir ya. Mungkin kalau di Indonesia udah kebilang expire kayak gitu ya, udah pasti kalah saing dengan fresh graduate ataupun dengan orang-orang yang baru lulus kuliah kayak gitu. Cuman kalau kerja remote tuh nggak ada diskriminasi umur, apalagi kalau teman-teman dapatnya klien luar. Ya udah, selagi teman-teman punya skill dan juga sesuai dengan kebutuhan perusahaan, teman-teman bisa tetap kerja remote kayak gitu ya. Dan di sini aku coba list 7 kerjaan remote yang paling banyak dicari di tahun 2025 ini. Nah, aku pengen tanya dulu nih, teman-teman, dari 7 kerjaan ini, kayak misal digital marketer, sosial media spesialis, virtual assistant, dan yang lainnya, teman-teman udah paham betul, udah paham belum nih? Ataupun udah pernah kerja sebelumnya di perusahaan offline, kayak gitu? Aku pengen tahu dulu sebelum aku coba jelasin secara detailnya. Oke, siap Kak Nisa. Gak apa-apa, nanti aku coba jelasin ya Kak, jenis kerjaan remote ini apa aja. Kayak gitu. Oke, teman-teman boleh ya, aku pengen tahu feedback dan progresnya teman-teman nih. Boleh jawab di kolom chat. Belum satu pun. Oke, belum Kak. Gak apa-apa, nanti teman-teman aku coba jelasin kayak gitu ya. Karena kan teman-teman udah gabung grup eksklusif kayak gitu. Aku udah ini juga kan mau ngasih bimbingan kayak gitu. Dan ini salah satu bentuk bimbingan untuk teman-teman ya. Belum paham sama sekali. Oke, Kak, ini belum satu pun. Oke, gak apa-apa. Paling cuma PKL Kak pas SMK itu pun 2 bulan. Oke, siap. Aku coba jelasin ya teman-teman. Nah, yang pertama tuh digital marketing. Jadi, step pertama kalau teman-teman mau kerja remote, paham dulu jenis kerjaan remote itu apa aja. Dan ini akan aku spill ya. Pertama, digital marketing. Sebenarnya kalau digital marketing hampir sama ya dengan kita marketing di sebuah perusahaan gitu kan, buat masarin produk di perusahaan itu ataupun bagaimana caranya perusahaan itu banyak diketahui oleh banyak orang. Nah, kalau misalnya digital marketing ini ya salurannya lewat digital kayak gitu ya. Yang terkenal tuh ada Facebook Ads, kemudian ada Google Ads kayak gitu. Pernah ikut pelatihan PA. Oke, bagus Kak Andre udah sedikit lebih maju ya berarti dibanding yang lain. Nah, kayak misal nih kalau digital marketing nih hari ini teman-teman lagi ngomongin sama rekan kerja atau sama keluarga, misal nih aksesoris 17 Agustus. Dan tiba-tiba muncul aja di sosial media teman-teman, di explore teman-teman. Nah, itu tuh bukan artinya eh, si handphone kita ngedengar percakapan kita, cuman ada role yang namanya digital marketing eh, buat nargetin bagaimana caranya si produk perusahaan itu sesuai target kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua sosial media spesialis. Kalau sosial media ini kan berhubungan dengan sosmed kayak gitu ya. Bikin konten, nentuin ide konten, bikin skrip dan juga posting ke sosial medianya. Ketiga ada content writing, kayak misal nih teman-teman punya skill di kepenulisan, hobi menulis, kayak gitu ya. Boleh teman-teman berkarya sebagai content writing, kayak misal untuk pembuatan artikel, menulis skrip,
kayak gitu ya. Atau enggak sekarang tuh lagi banyak dicari tuh ini SEO website kayak gitu ya, bikin artikel dan bagaimana caranya si artikel tuh muncul di pencarian atas Google kayak gitu. Dan keempat ada tutor online. Sebenarnya ini enak banget, fleksibel. Kalau misal teman-teman siangnya itu kerja sebagai karyawan ya kayak gitu dari 9 to 5, teman-teman bisa nyambi juga malamnya itu. Kayak misal teman-teman punya skill khusus, misal expert di bidang bahasa Inggris atau matematika ya kayak gitu. Teman-teman bisa malamnya tuh ngajarin tutor IELTS, guru private bahasa Inggris atau matematika kayak gitu. Yang penting kalau dunia digital sekarang tuh teman-teman bagaimana caranya ngejual skill yang teman-teman punya kayak gitu ya. Kemudian yang kelima ada translator atau penerjemah. Ini sama juga harus punya skill khusus sebenarnya dan spesifiknya ke bahasa ya. Selain bahasa Inggris sekarang tuh aku lihat banyak kayak tutor atau translator bahasa Mandarin kayak gitu. Kemudian yang keenam ada data entry. Ini mungkin cukup terdengar sederhana ya kerjaannya, cuman pengalamanku karena aku ada teman di kerjaan role ini kadang palu gada juga ya kayak gitu. Dan efektif untuk pekerjaan data entry ini harus menggunakan laptop kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau lewat handphone sebenarnya bisa, cuman terbatas aja kayak gitu. Kemudian yang ketujuh itu ada virtual assistant. Nah, jadi role kerjaan ini tuh sebenarnya baru-baru muncul di tahun beberapa tahun ke belakang dan kerjaannya tuh sedikit palu gada kayak gitu. Cuman secara definisi, jadi PA ini kayak sekretaris online kayak gitu ya. Jadi kerjanya tuh handle administratif, operasional dan juga nanti ada yang namanya PA sosial media kayak gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir ya buat teman-teman yang bukan dari jurusan IT ataupun sekolahnya bukan dari jurusan informatika, teknologi informasi kayak gitu ya. Selagi teman-teman bisa maksimalin dan mencari peluang di beberapa kerjaan ataupun role kerjaan tadi, teman-teman tetap bisa berkarir ya sebagai remote worker kayak gitu. Karena aku juga jujur bukan dari jurusan IT ya, aku dari jurusan manajemen tapi bisa kerja secara remote kayak gitu teman-teman. Nah, oke, ini step yang kedua ya. Jadi step yang pertama teman-teman harus paham dulu jenis kerjaan remote itu apa aja ya. Tadi udah aku jelasin. Kemudian yang step kedua teman-teman harus punya skill ya. Jadi skill digital ini penting banget karena modal utama ya kalau misalnya teman-teman mau berkarir sebagai pekerja remote kayak gitu. Kak, kalau kuliah juga saat ini ambil manajemen bisnis syariah, bisa gak Kak kerja remote? Boleh Kak, yang penting kakaknya sambil ikut pelatihan course juga. Nanti aku bakal jelasin ya di slide berikutnya. Kayak gitu, karena sekarang tuh sebenarnya kan ijazah bukan aku bilang nggak berlaku di dunia kerja. Cuman sekarang tuh kan eh, perusahaan tuh nyari yang emang hal-hal praktis kayak gitu ya. Yang emang si orang itu emang mampu gak menyelesaikan pekerjaan di tempat kerjanya kayak gitu. Nah, skill digital ini penting banget ya, teman-teman, buat teman-teman bisa bekerja. Kalau misalnya nggak punya skill digital kan bingung juga mau apa yang nanti teman-teman tawarkan ke perusahaan kayak gitu. Dan di sini aku coba masukin beberapa platform buat course digital kayak gitu ya. Dan ini ada kurang lebih 6. So far aku udah pernah ikut ke limanya kecuali yang coding studio karena ini lebih kayak ke IT banget ya, kayak ngoding, front end, back end dan semacamnya kayak gitu. Dan teman-teman kalau misalnya mau ngambil eh, ataupun belajar menjadi pekerja remote sebenarnya kan sekarang source itu banyak banget kayak di YouTube, di Google sebenarnya bisa searching sendiri. Cuman itu kan nggak ada modul baku ya kayak gitu. Jadi aku saranin ikut course dan ini free juga di beberapa platform. Kayak misal di Repo YouTube setiap minggu setiap bulan selalu ada mini course selama 2 minggu dan itu free ya teman-teman. Cuman kalau misalnya mau ya ikut yang berbayar itu lumayan cukup mahal di atas 14 juta kayak gitu. Atau enggak di MySkill nih, di MySkill aku saranin juga karena menurutku cukup murah. Teman-teman cukup berlangganan 1 bulan tuh nggak tahu 50.000 atau 35 ya aku sedikit lupa. Nah teman-teman klik aja ada link biru di bawahnya kayak gitu. Nah aku contohin aja langsung ya. Nah ini kan direct langsung ya ke websitenya. Sorry ini udah muncul belum di layar teman-teman layar share screen barunya. Jadi kalau Udah. oke siap udah ya. Sudah Kak, sudah. Mm-mm. Oke, udah. Jadi di MySkill nih bentukannya e-learning.
ataupun video pembelajaran. Jadi teman-teman misal dalam 1 bulan subscribe kayak gitu, teman-teman bisa akses video pembelajaran mana aja kayak gitu. Dan banyak juga kayak misal nih di digital marketing, klik aja. Itu tuh ada pecahan ilmu dari role digital marketing kayak gitu. Kayak misal copywriting, kemudian sosial media, campaign kayak gitu dan Facebook Ads kayak gitu ya. Banyak banget pokoknya ya. Aku nggak bakal jelasin secara detail karena ini bakalan cukup lama juga kalau aku jelasin secara runtut kayak gitu. Aku coba back ke materi again. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi step yang kedua, sudah teman-teman tahu jenis kerjaan remote, ya teman-teman harus punya skill. Kalau misal balas belajar sendiri, ya udah teman-teman ikut di platform course digitalnya kayak gitu. Kalau nggak di Repoyu atau nggak di MySkill ya. Ini dua ini ya, yang aku saranin sih teman-teman. Karena aku ya udah pernah ikut juga di semua platform ini kecuali yang coding studio ini. Oke, aku coba lanjut. Nah, step yang ketiga, teman-teman, kalau misalnya udah punya ataupun ikut skill digital, teman-teman harus punya portofolio ya. Banyak juga teman-teman di grup tuh nggak bisa ngebedain antara CV dan juga portofolio. Kayak gitu. Jadi sederhananya kalau CV ini si isi data diri kita ya secara singkat dan itu tuh cukup 2 halaman maksimal. Kayak gitu. Cuman kalau portofolio isinya itu hasil project yang pernah kita kerjakan di perusahaan sebelumnya. Tujuannya yaitu biar meyakinkan si klien ataupun si HRD di sebuah perusahaan bahwa kita tuh emang mumpuni buat nyelesain kerjaannya kayak gitu. Dan biasanya portofolio ini kompleks banget ya, panjang kayak gitu teman-teman. Nah, biar gak bingung, aku bakal coba contohin atau tunjukin contoh portofolio punyaku. Nah, di sini udah muncul mungkin ya teman-teman. Di sini aku masukin portofolio digital marketing dan sosmed spesialis. Dan aku lumayan cukup banyak ini, hampir 59 halaman karena aku gabungin 2 role kerjaan sekaligus. Tapi gak apa-apa buat teman-teman pemula kayak misal 15 halaman kayak udah cukup banget sih kayak gitu. Nah, strukturnya hampir sama ya. Pertama tuh cover, keterangan jenis role kita. Di sini aku digital marketing dan sosmed spesialis juga. Dan sebenarnya ini tuh portofolio lama ya, cuman aku ganti bulan dan tahunnya aja. Kemudian slide kedua tuh daftar isi, slide 3 baru perkenalan singkat diri kita. Jelasin kita ini siapa, expert di bidang apa, dan sudah berpengalaman berapa lama. Kayak gitu. Cukup 3 sampai 5 kalimat aja. Jangan terlalu panjang kayak gitu teman-teman. Dan di sini aku dulu aktif banget ikut course kayak di sini di tahun 2022 ya karena aku dulu sekolahnya pas zaman COVID aku ikut digital marketing dan juga di sini ada modul ajarnya putar aku masukin juga biar si perusahaan tuh trusted dia percaya dan aku masukin juga contoh project yang pernah aku bikin kayak gitu. Dan di akhir teman-teman penting juga ya masukin beberapa sertifikat. Kayak gini nih, aku karena dulu tuh aktif banget ngikutin course di beberapa platform ya kayak di MySkill, Repoyu, kemudian Rakamin dan platform course lainnya ya kayak gitu. Oke, sebentar teman-teman. Ada yang ngechat nih di grup takut. Oke, ada yang baru tanya nih baru mulai atau gitu. Oke, aku coba balik lagi ke materi ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus paham ya, portofolio dan bedanya dengan CV itu kayak gimana. Terus gimana caranya kalau misal teman-teman baru mau mulai ataupun dari nol nih buat bikin portofolio. Tenang aja, sekarang tuh udah zamannya ini bikin fake project ataupun dummy project. Jadi di sini tuh bukan artinya kita berbohong ke perusahaan ya. Kalau fake tuh kan berbohong ya, project bohongan. Jadi sederhananya fake project ini ya proyek simulasi yang dibikin biar nunjukin kalau kita tuh udah pernah menghandle sebuah klien ataupun sebuah brand. Ya tujuannya biar kita punya portofolio dan punya skill juga di bidang terkait kayak gitu. Kayak misal teman-teman sukanya di bidang digital marketing ya udah bikin pack projectnya digital marketing juga kayak gitu. Dan di sini sebenarnya ada 2 cara. Kalau misal teman-teman mau bikin fake project, pertama tuh kalau misal teman-teman di tempat tinggalnya tuh banyak UMKM ataupun bisnis bisnis rumahan yang belum go digital, teman-teman bisa sukarela menawarkan diri kayak gitu.
buat handle sosial medianya. Dan itu biasanya kalau sukarela kan nggak dibayar dan kita pasti diterima-terima aja. Atau enggak secara online gitu. Teman-teman dari teman kalian ada mau buka bisnis kayak gitu. Teman-teman inisiatif sukarela menawarkan. Atau enggak bisa ini step yang kedua. Jadi bikin personal fake akun kayak gitu ya. Sebuah bisnis kayak gitu, entah itu kuliner, jasa, ataupun bidang-bidang yang lainnya. Dan ini tuh nggak harus kita ada produk fisik secara langsung kayak gitu ya. Foto produk fisiknya, foto secara manual kayak gitu nggak usah. Kita cuman bikin secara fiktif aja kayak gitu ya. Oke, sorry nih, jangan dicoret-coret layarnya, Kak siapa tadi. Oke, di sini aku bakal coba eh, lanjut ke step yang keempat mungkin ya. Jadi step yang keempat, seudah teman-teman punya portofolio, teman-teman bisa ngelamar kayak gitu ya di beberapa platform kerjaan remote. Dan kalau kerja remote tuh kan kita semua dokumen tuh secara digital kayak gitu ya, secara PDF ataupun secara Word kayak gitu. Jadi gak usah ngeprint ataupun beli map kuning yang semacamnya kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa checklist yang harus disiapin, kayak misal surat lamaran kerja ATS, kemudian CV ATS, dan terpenting portofolio, kayak gitu. Nah, nanti aku bakal coba jelasin CV ATS ini kayak gimana ya, teman-teman. Dan nah di sini ada contoh CP ATS kayak gitu. Jadi CP ATS ini sederhananya CP yang sesuai standar perusahaan sekarang. Karena kan nggak mungkin kalau misal perusahaan buka lowongan kerja, apalagi remote tuh kan banyak peminatnya. Itu tuh nggak mungkin cuman yang ngelamar 5 ataupun 10 pasti puluhan kayak gitu ya paling sedikit. Jadi kalau misal CP teman-teman nggak ATS, nanti bakalan kalah saing dengan kandidat yang lain di tahap administratif. Jadi secara sederhana, kalau si Pilates ini ada 5 bagian ya, teman-teman. Pertama, ada bagian pertama tuh isinya nama, data diri, kemudian akun sosial media ya, yang bagian atas ini. Dan usahakan pakai foto yang formal, close up kayak gitu ya, dari dada sampai atas kepala. Kayak gitu. Cuman kalau nggak mau pakai foto, sebenarnya nggak apa-apa ya. Sekarang tuh apalagi kirim lamaran keluar nggak harus pakai foto kayak gitu. Kemudian ada summary. Summary itu data diri singkat kayak gitu yang aku mention tadi. Cukup 3 sampai 5 kalimat maksimal kayak gitu. Kemudian selebihnya masukin pengalaman kerja yang terkait kayak gitu ya. Dan pengalaman sekolah, pendidikan kayak gitu. Masukin juga certification. Kalau misal teman-teman ambil skill digital tadi ya, yang aku mention. Kayak di Repoyu, MySkill, atau di yang lainnya. Kayak gitu. Selebihnya kalau ada information lain ya masukin juga. Kayak gitu teman-teman. Oke, so far gimana? Teman-teman udah sedikit kebayang sebelum aku coba lanjut? Atau misal ada satu atau dua pertanyaan, boleh nanti aku jawab dulu, teman-teman. Oke, belum ada feedback nih. Suara aku jelas, Halo teman-teman? Kak, Oke, Kak, mau tanya boleh nggak Kak? oke, boleh-boleh. Gimana, Kak? Halo. Eh, halo? Oke, ya, udah masuk, Kak. Aman. Ya, kemarin tuh minggu kemarin ikut apa namanya? Kayak di YouTube juga dari Revoyu kan. Tapi cuman 5 hari aja Kak. Katanya tadi ada yang gratis sampai berminggu-minggu. Itu belum ada Mm-mm. sih kemarin disuruh bayar. Itu emang ada ya yang sampai lama gitu. Soalnya 5 hari kemarin tuh emang singkat banget sih tentang Oke, analisis data kemarin. oke. Itu dapat sertifikat nggak, Kak, yang 5 hari itu? Kemarin tuh harusnya dapet, tapi karena saya nggak ngisi pertanyaannya, Oh, jadi nggak dikasih. Iya. oke, ya. Mungkin aku udah lama nggak ikut juga ya kalau untuk di Repoyo. Kalau dulu tuh ada ya 2 minggu 2 minggu tuh mini course kayak gitu kan. Cuman mungkin ada sedikit pembaharuan mungkin ya, kayak misal jadi 5 hari kayak gitu. Cuman teman-teman nanti sebentar ya, aku coba masuk dulu. Kan di bawahnya tadi ada link kayak gitu ya, teman-teman bisa langsung kopas aja si websitenya kayak gitu. Tanggal satu, tanggal satu ada mini mini course Kak Oke di review oh iya di review berarti 5 hari dan dapat sertifikat. Itu pun ada tes. Lulus baru nanti bisa ikut. oke, tapi Oh, gratis iya, mungkin sama. ya bayarnya. Iya, gratis, Gratis, Kak. Oke, gratis. ya mungkin aku sedikit ini ya.
eh, revise juga. Mungkin bukan 2 minggu karena dulu angkatan aku udah lama juga ya. Itu 2 minggu, cuman mungkin sekarang jadi short short class kayak gitu, jadi kurang lebih 1 minggu ya atau 5 hari kerja kayak gitu teman-teman. Nah, bagus ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman mau naikin skill digital, ya harus ini juga ya, alokasiin waktu, pikiran buat ikut pengembangan karir diri ya, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya mau explore lanjut, bisa pantengin aja di Repo You. Apalagi tadi katanya tanggal 1 ya, udah mau ada mini course. Kalau misalnya nanti teman-teman telat gabung, mungkin nanti 2 minggu kemudian atau seminggu kemudian, kayak gitu teman-teman. Iya, tanggal 1. Tanggal 1 ya. Oke, makasih ya Kak informasinya. Gimana Kak Ami tadi udah cukup kejawab? Nah, ini saya baru mau nanya. Oke, gimana Kak? Jadi kalau untuk bikin portofolio itu pakai PowerPoint ya? eh Bikinnya, oke. Aku Ya. coba. em, Sekarang sebenarnya udah banyak ya platform buat bikin portofolio. Salah satunya tuh Canva. Ini yang aku pakai ini kan pakai Canva juga ya, kayak gitu. Jadi enak kalau Canva nih, teman-teman bisa bikin eh, tugas, presentasi ataupun portofolio juga. Dan pemakainya tuh nggak jauh beda kayak Microsoft Word, kayak gitu. Cuman satu harus terhubung ke jaringan internet. Jadi kalau misalnya nggak ada jaringan internet nanti susah juga ngeditnya kayak gitu. Jadi enak nih, aku misal di sini eh apa materi ini aku bikin sama ini di Canva juga. Ataupun nanti aku tunjukin nih ya untuk pembuatan portofolio. Sebentar teman-teman, aku cari filenya. Nah, kayak gini nih. Ini udah muncul belum layar share screen baru? Ini aku ada contoh. Udah ya? Udah nih udah. Oke, nah ini ada contoh portofolio yang aku bikin dan ini tuh cukup sederhana, cuma 13 halaman dan aku pakainya ini pakai Canva kayak gitu. Kayak misal nih teman-teman di sininya mau ganti nama teman-teman Rashid atau siapa gitu ya, teman bisa langsung ganti aja dan enak banget ya, nggak usah pakai PowerPoint. Kalau dulu mungkin sebelum ada Canva, aku juga suka pakai PowerPoint kan buat presentasi tugas atau apapun. Cuman sekarang pakai Canva lebih aku saranin sih, Kak, kayak gitu. Oke. Mm-mm. Terima O- kasih Kak. Oke, siap aku coba lanjut ya. Minta nomornya Repo yuk bisa gak Pak? Kemarin saya pas keluar grup. Oke, aku bukan tim dari Repo yuk Kak Iswatul. Coba nanti kakaknya bisa ini aja ya, chat admin grupnya biar dimasukin lagi ke grup kayak gitu. Kayak aku coba lanjut teman-teman ke materi ya, back to again. Ya, nah di sini ada beberapa platform buat ngelamar kerja. Jadi kalau kerja remote itu sebenarnya ada dua cara kayak gitu ya. Kita nyari apply secara manual ataupun kita menawarkan jasa kayak gitu ya. Cuma kalau menawarkan jasa tuh step kedua. Kalau misalnya teman-teman udah kerja kayak gitu. Karena yang menawarkan jasa tuh mungkin jatuhnya lebih kayak ke freelance kayak gitu ya. Teman-teman mahir di data entry, ya udah nawarin jasa data entry ataupun jasa-jasa lain yang emang bisa dikerjakan secara remote. Pertama ada Upwork nih teman-teman. Ini tuh platform global buat nyari dan juga menawarkan pekerjaan kayak gitu ya. Ini tuh terkenal banget, cuman sedikit agak susah buat pemain baru. Harus punya rating ini ya, nyelesain tugas ataupun project kayak gitu. Kemudian yang kedua Fiverr. Kalau Fiverr hampir sama, cuman isinya itu cuman nawarin jasa aja. Kayak gitu ya. Kalau misal teman-teman masuk ke aplikasi Shopee, banyak orang yang jualan kayak gitu ya, pakaian kah, aksesoris, atau sepancapnya. Kalau di Fiverr ya udah isinya itu penawaran jasa, jasa voice over, jasa data entry, jasa editing video dan semacamnya. Kemudian ada Seribu Lancer. Ini hampir sama dengan Fiverr, cuman platform Indo kayak gitu ya, dalam negeri. Kemudian ada LinkedIn. Kalau LinkedIn ini selain untuk nyari kerja, buat branding karir juga, teman-teman. Enak ya kalau misalnya akun LinkedIn kita udah profesional kayak gitu ya, apalagi sering aktif konten, itu tuh suka ada tawaran kerjasama sebagai pekerja kayak gitu ya. Orang-orang tuh jadi kita bukan nyari kerjaan, jadi kita yang ditawari kayak gitu. Kemudian ada Glints dan Dealjob. Kalau ini sebenarnya platform Asia Tenggara ya dan enak. Nanti aku coba simulasiin buat cari kerja di dua platform ini. Oke, jadi sebentar aku coba langsung move ya teman-teman. Nah, di sini udah masuk belum ke Glints-nya?
Udah ya? Udah. Oke. Nah, buat yang belum tahu, nanti teman-teman bisa langsung aja klik glints.com atau enggak mampir di link bio TikTok aku. Itu tuh udah direct ke eh, si lowongan kerja terbaru ya secara remote. Nah, teman-teman kalau misalnya searching kerjaan di sini kan, misal aku searching virtual assistant, kemudian aku checklist aja kerja remote ataupun dari rumah. Nanti itu otomatis terfilter lowongan kerja terbaru kayak gitu dan usahakan teman-teman jangan nyari ataupun ngeplay kerjaan yang udah 1 minggu ke lebih kayak gitu ya ataupun lebih dari 10 hari biasanya udah banyak orang juga yang ngeplay kerjaan tersebut. Nah, aku coba centang dulu ya yang terakhir diperbaharui, coba seminggu terakhir apakah ada kerjaan di bidang virtual assistant kayak gitu. Oke, sebentar agak loading teman-teman. Nah, di sini ada beberapa lowongan kerja ya. Cuman gitu, kalau misalnya teman-teman nyarinya market Indo, ya lumayan agak sedikit kecil rate salarinya, ya paling kayak 1 sampai 3 nih. Misal nih di role sosial media. Oke, aku coba lamar kayak gitu. Jadi pertama tuh teman-teman harus komplit dulu si profile akunnya. Berhubung aku udah komplit dan aku agak sedikit relate ya dengan lowongan kerja ini, aku coba lamar aja. Kayak gitu dan aku udah masukin CV dan portofolionya dan tinggal klik button kirim aja dan otomatis terkirim ya. Selebihnya aku tinggal nunggu aja dalam kurun waktu 1 minggu apakah lamaranku tembus atau kayak gimana. Dan ini berlaku juga di deals job kayak gitu teman-teman. Dan aku sering juga ya kalau misal teman-teman udah masuk ke loker yang Indo ya, aku akan ada grup khusus. Teman-teman bisa masuk aja. Itu tuh aku sering nyari juga kerjaan di sini. Kayak gitu. Dan ya banyak juga ya selain di Glints, di Job nanti aku spill juga di platform lain kayak gitu teman-teman. Oke, aku coba balik ke materi. Oke, di sini aku bakal coba rangkum secara detail, secara highlight sebenarnya. Jadi step pertama ya buat teman-teman dapetin klien ataupun kerjaan secara remote tuh, teman-teman harus punya CP ATS ya, yang ATS ataupun sesuai standar perusahaan kayak gitu. Aku tuh kadang gedek juga ya yang di grup kayak Kak nanti dibimbing dapat kerjaan remote gak? Sebenarnya aku kan bukan agensi penyalur tenaga kerja kayak gitu ya. Aku sebagai mentor yang emang mau berbagi aja kayak itu. Nah, kalau misal teman-teman udah punya checklist dokumen yang sesuai, itu tuh gampang banget buat dapet kerjaan. Yang penting sering-sering ngelamar kerja dan evaluasi aja kayak gitu. Nah, yang pertama harus punya CV ATS kayak gitu ya. Tadi teman-teman udah tahu contoh CV ATS itu bentukannya kayak gimana. Kemudian yang kedua harus punya portofolio ini sesuai skill digital kamu. Kayak misal teman-teman sukanya di rumus yang berhubungan dengan angka-angka gitu bisa masuk ke digital marketing ataupun data analis. Kayak gitu. Banyak role kerjaan lain yang belum aku sebutin tadi ya teman-teman. Dan teman-teman bisa editnya di Canva. Ya, yang aku tunjukin tadi di Canva ya. Lebih efektif. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, lamar di waktu yang tepat. Jangan sampai teman-teman ngelamar di jam-jam malam kayak gitu ya. Kayak sekarang nih, apalagi weekend. Itu tuh kadang karena aku ada beberapa teman HRD ya, mereka juga nggak aktif kayak gitu ya di jam-jam segitu. Pasti lagi liburan atau ya lagi quality time ya. Kecuali mungkin teman-teman ngelamarnya ke perusahaan luar kayak gitu ya, kayak Eropa, Australia ataupun Singapura kayak gitu. Kemudian yang keempat, teman-teman kalau misalnya udah ngirim beberapa lamaran dalam seminggu, let's say mengirimkan 100 kayak gitu ya, atau enggak 50. Teman-teman evaluasi berapa persen dari total lamaran yang udah dikirim tuh ada feedbacknya. Kayak gitu, kalau misalnya dalam seminggu belum ada feedback, ya udah teman-teman bisa tanyain, apalagi di Glints dan juga di Job. Teman-teman bisa DM langsung ke si perusahaannya. Dan itu tuh hal wajar ya, teman-teman menanyakan karena itu hak teman-teman juga untuk mendapatkan informasi kayak gitu. Dan di sini ada hack khusus juga kalau misalnya teman-teman mahir di bidang sosial media, editing video, aku tuh kadang suka nawarin gitu langsung DM ke akun Instagram terkait ataupun karena aku tuh kemarin nargetin ini
Banyak influencer kan yang sekolah ataupun kuliah di luar negeri, dan banyak juga yang pengen jadi konten kreator, cuman mereka nggak ada waktu buat ngeditnya. Dan aku masukin tuh ataupun nawarin buat handle pembuatan kontennya, dan deal deal juga kayak gitu ya teman-teman. Nah, step berikutnya, teman-teman, apakah kalau eh, kerja remote harus jago Inggris? Sebenarnya depend kayak gitu ya, teman-teman. Depend di sini tuh tergantung. Kalau misal teman-teman kerjanya di perusahaan lokal, ya udah nggak harus mahir juga. Kecuali teman-teman pengen nargetin klien luar, Eropa kayak gitu ya, atau enggak Amerika. Teman-teman harus punya skill bahasa Inggris, dan sekarang tuh penting banget ya skill bahasa itu buat naikin skill ataupun value teman-teman kayak gitu. Cuman sepengalamanku, karena aku kerjanya dari perusahaan Singapura, cuman kebanyakan si karyawannya tuh masih orang Indo ya. Paling kayak weekly meeting aku ngomong Inggris kayak gitu ya bareng atasan. Cuman kalau untuk intens sehari-hari komunikasinya aku pakai bahasa Indo kayak gitu teman-teman. Dan di sini teman-teman kalau mau belajar bahasa Inggris, aku udah ngasih hack ya buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat aja ya yang aku cantumin di sini, dan menurutku hack yang paling ngaruh tuh di step yang keempat ya teman-teman. Jadi kalau bahasa tuh kan ibarat bayi baru belajar ngomong kayak gitu ya. Jadi harus sering-sering ngomong gitu. Dan aku tuh dulu udah sempet tes IELTS kayak gitu ya buat kebutuhan beasiswa, dan aku sering juga latihan praktis gitu ya ngomong Inggris random dalam 1 menit dan dibikin video, dan itu tuh naikin ya skill komunikasi aku kayak gitu teman-teman. Kemudian kalau teman-teman malas belajar sendiri, aku saranin ikut course. Di sini bukan aku eh, promosi, cuman aku tuh karena udah ikut beberapa eh, kali ya di platform ini, di Speaking Partner, dan menurutku worth it banget. Kayak kita bayar 50.000 aja, dan dalam 1 bulan kita udah bisa belajar Inggris, dapat modul bahan ajarnya juga. Kayak gitu ya, belajar dari Senin sampai Jumat. Worth it banget menurutku, kayak gitu, buat naikin skill bahasa kita. Kayak gitu. Nah, coba aku ringkas ya teman-teman ebook yang aku sampaikan dari awal tadi. Jadi secara garis umum, secara garis besar, teman-teman buat pemula yang mau bekerja sebagai remote, yang pertama tuh paham dulu ya jenis kerjaan remote tuh apa aja. Tadi udah aku spill kayak gitu ya. Kayak misal teman-teman sukanya di bidang visual kayak gitu, bisa masuk ke desain grafis ataupun di editing video, ataupun suka di bidang-bidang lain juga kayak misal hitung-hitungan rumus, bisa masuk digital marketing. Atau enggak sekarang itu lagi cocoknya ini ya, lagi banyak tuh virtual assistant kayak gitu. Teman-teman suka dengan hal-hal administratif, ngebantu atasan secara langsung ya, jadwalin meeting, balas email, balas WA bisnisnya klien kayak gitu dah. Boleh masuk ke virtual assistant. Ya, step yang kedua teman-teman harus punya skill kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah cocok nih, misal cocok di bidang ataupun di role kerjaan PA, cari skill yang harus dimiliki seorang virtual assistant itu apa aja. Kayak gitu. Kalau misalnya males sendiri, ya udah teman-teman ikut course digital aja. Aku saranin kayak gitu. Karena kalau ikut course digital kan pertama dapat modul baku ya kayak gitu. Jadi terstruktur belajarnya. Kemudian dapat sertifikat juga di akhir kayak gitu. Kemudian yang keempat tuh penting ya punya CV dan portofolio digital. Sebagus-bagusnya teman-teman pengalaman, kalau nggak ada portofolio digital susah juga tembusnya. Kayak gitu. Jadi usahakan kalau teman-teman mau cepat dapat kerjaan remote, ya harus punya ini juga ya portofolio digital. Kemudian yang terakhir ya teman-teman harus sering lamar juga ya di beberapa platform pekerjaan remote. Kayak gitu kayak misal di Glints, di Deals, Dealjob ataupun di platform lain kayak gitu teman-teman. Nah, sebenarnya udah cukup teman-teman aku ulas secara garis besar. Di sini aku bakal coba tunjukin ya platform buat mencari rujukan ataupun referensi portofolio. Teman-teman bisa masuk ke behance.net kayak gitu. Jadi di sini tuh teman-teman bisa nyari inspirasi desain, kemudian portofolio kayak gitu. Teman-teman cari apapun portofolio di sini biasanya ada kayak gitu ya. Nah, di sini aku cari contoh portofolio virtual assistant ya. Coba ada gak ya? Nah, ini coba muncul nih.
Nah, di sini sebenarnya struktur dari portofolio tuh hampir sama ya. Pertama tuh cover dan penjelasan role kerjaan kita tuh apa. Dan baru perkenalan diri. Ya, ini kayaknya dari Indo ya, si orang yang masukin portofolionya. Jelasin nih portofolio PA kayak gitu. Dan pengalaman kerja, course yang pernah diikuti kayak gitu ya. Di sini ada pernah skill akademik, ruang guru, Coursera. Kemudian ya masukin juga ya tools-tools yang pernah dipakai kayak gitu. Selebihnya ya masukin pengalaman ataupun projectnya kayak gitu. Di sini mungkin orang ini udah handle untuk apa ini tuh email ya kalau nggak salah. Aku nggak tahu juga sih secara detail ya karena bukan role aku di bidang PA. Cuman kalau PA ini sedikit palu gada ya. Nah di sini ada contoh poster yang pernah dibikin. Jadi selain emang ngatur jadwal meeting, handle ataupun bantu si atasan secara langsung, kadang si PA ini buat sosial media juga ya, handle konten di sosial media kayak gitu teman-teman. Nah ini untuk contoh virtual assistant portofolio kayak gitu. Kemudian contoh apa lagi ya? Data entry mungkin. Nih ada digital marketing nih, coba. Nah, strukturnya hampir sama ya teman-teman. Ini kayaknya pakai Canva juga sih pembuatannya. Oke, ini lumayan cukup panjang. Ya, selebihnya ini sih masukin project yang banyak itu ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Oke, sebelum aku lanjut ke tahap eh, ini terakhir, aku buka sesi pertanyaan lagi deh buat teman-teman. Takutnya ada pertanyaan lain. Oke, izin tanya Kak. Jadi kalau PA itu harus multitasking ya? Sepertinya enggak juga sih. Cuman kita harus paham dulu Kak. Kalau PA itu kan kerjaannya ini palu gada kayak gitu. Jadi itu tuh udah baku kerjaannya kayak handle administratif, kemudian ya bikin konten sosial media juga. Cuman kalau remote tuh enak enggak meskipun kita ada jam kerja tetap kayak misal let's say gitu ya dari jam 8 sampai jam 4 kadang jam duhur tuh udah selesai kalau aku kayak gitu ya dan aku bisa nyambi ke hal-hal lain. Ngambil kerjaan kedua atau enggak ngonten atau enggak nyambi nyambi freelance kayak gitu cuman tetap kita harus standby kayak gitu. Eh, Datanya harus aktif takutnya perusahaan kan nelpon kayak gitu karena kan masih jam kerja kalau misal belum lewati dari jam 4 itu. Oke, Boleh nanya, Kak? oke, boleh-boleh. Siapa nih? Kak Andre ya? Oke. Andre, Andre. Boleh-boleh, Kak. Ya, kalau dengan yang kemarin saya sempat kirim ke Ahmad tuh tentang portofolio saya itu, yang desain interior itu Mm-mm. apa ada? Kan karena kemarin infonya kan di Singapura katanya banyak dibutuhkan. Oh iya, iya. Seperti apa itu? Maksudnya jobnya kayak kayak apa gitu? Oke, bentar-bentar. eh aku bakalan coba ini, Kak. Kemarin ya aku baru inget ya, Kak Andre tuh yang DM ini ya, portofolio di bidang ini ya, kemarin tuh. Desain Iya, interior. desain interior. Coba aku masuk ya ke Instagram. Jadi aku tuh ada temen juga yang dia tuh mahir di editing video animasi dan dia tuh pernah handle juga pembuatan ya sejenis yang kemarin kakak kirim itu sebentar aku ada nggak ya ininya akunya. Nah ini nih. Nah, ini tuh pernah dihandle temen aku Kak, kayak gitu. Dan sedikit lumayan eh, susah juga mungkin ya karena aku nggak terlalu mahir di animasi. Cuman kalau nggak salah temen aku tuh pakai SketchUp sama Kokom gitu. Itu salah satu aplikasi ataupun website mungkin ya buat bikin kayak gini. Iya, saya juga pakai SketchUp. Oh iya pakai juga. Nah kayak gitu. Iya, Dan betul. ini contoh-contoh ini aja animasi yang pernah dibikin kayak gitu. Dan kalau untuk kayak gini tuh Singapura tuh tinggi juga Kak. Cuman sering-sering kita nyari aja lowongan kerjanya kayak gitu. Kak Andre bisa kunjungi aja link di bio TikTok aku tuh aku nyentumin ya loker Singapura.
Tinggal Hmm, diklik aja. Nanti kayak misal, aku gak tahu ya posisi tadi mungkin apa ya biasanya role kerjaannya Kak. Desain apa ya? interior gitu. Desain, desain interior. Nah, coba aku cari ya. Keluar gak ya? Nah, ini ada nih. Cuman nggak tahu nih remote atau enggaknya. One day ago kayak gitu. Interior design. Ya, biasa tertulis ya, ada Mm-mm. remote atau Biasanya ya, remote kayak gitu. oke. Full time itu kan itu full time. Iya betul. Lumayan juga kan 2.800 sekitar 30 jutaan kurang tuh sebulannya. Iya, Cuman biasa kalau ada keterangan remote tuh ada ini sih di sininya. jarang kayaknya remote ya untuk desain interior ya. Oh iya sih, bener ya harus kayaknya harus datang langsung gitu. Cuman kalau Iya, Heeh, interaktif Kak, langsung soalnya kalau itu. iya iya betul. Oke, Yuk, yuk, lanjut Kak. siap-siap kalau gitu. Oke, di sini ada Kak Iswatul ya. Coba aku jawab. Kak, untuk Canva gimana caranya? Kan template-nya kadang nggak sesuai, sedangkan untuk bikin sendiri kurang paham cara editnya. Canva nih sebenarnya template ya, Kak Iswah. Cuman sekreatifnya kita aja, kayak gitu. Dan so far untuk kerjaan sekarang ya, bikin animasi kayak gitu ya, kita cuman pakai Canva aja. Kayak gini, misal aku masuk, misal nih mau bikin konten ya, konten carousel. Ketik aja, nanti tuh muncul di kanvanya secara ini pilihan konten, tinggal edit aja. Ya cuman meskipun template kita harus main juga sisi visualnya, jangan sampai kita hanya sebatas template kayak gitu. Kayak gitu Kak Iswah ya, semoga nggak. Kak cukup jelas yang bagian PA, terima kasih. Oke siap Kak Lila. Tadi ada yang request ya data entry, aku coba cari ya di Behance. Sebentar. Behance data entry. Wah, ketik ulang ya. Biasanya kalau data entry itu ini ya berhubungan dengan data rekap yang kayak gitu nih. Ada contohnya. eh ini berapa halaman? Cukup sederhana ini. Cuman kalau aku lihat kalau data entry itu kan ini data-data dari Excel gitu ya. Cuman di capture kemudian dimasukin ke portofolionya. Cuman kita harus selektif, jangan sampai data dapur perusahaan kita post ke publish atau ke ini ke publik kayak gitu. Itu kan sedikit rahasia kayak gitu ya kalau data-data perusahaan itu. Atau enggak nih ada data apa nih data entry solution. Oke. Nah, ini kayaknya cukup sederhana juga, cuman nggak terlalu banyak masukin project Excel gitunya. Atau enggak coba cari yang lain. Nah, ini nih data entry. Nah, ini kayaknya dari Indo nih orang ini nih. Ini aku coba kirim ya di kolom chat biar teman-teman bisa ya, copywriter. Oke, nanti aku coba cari ya, Kanisa. Oke, nih teman-teman lumayan. Ini agak bagus nih, agak komplit ya. Sama ya strukturnya cover, perkenalan diri, kemudian pengalaman pendidikan nih. Baru masukin ini tools dan juga project yang pernah dibikin. Nah, dummy project nih kayak tadi aku yang bilang fake project tadi ya. Nah, ini masukin nih file Excel-nya. Kemudian di sini ya selebihnya masukin Excel kayak gitu dan ini cukup sederhana sih. Cuman beberapa halaman aja kayak gitu. Oke, terakhir aku coba cari ya yang copywriter. Nemu nggak ya di sini? Oke, portofolio. Nah, ini nih coba. Oke, ini kayaknya dari orang luar nih. Kayak dari Amerika Latin nih orang. Nah, copywriter kayaknya berhubungan dengan caption gitu ya. Dengan kepenulisan. Nah, ini mungkin copywriternya mainnya di contoh poster iklan kayak gitu ya.
Ini sosial media post kayak gitu. Atau aku coba cari ada gak ya yang dari ini dari Indo gitu. Copywriter ini yang tadi ya. Ini dari mana nih orang nih? Wah ini lumayan cukup susah juga kayaknya nih. Bagus. Kayak gitu ya. Mungkin aku oh ini nih content writer. Aku gak bakalan bisa request cek satu-satu. Kalau misal teman-teman penasaran, bisa kunjungi aja di tadi behance.net itu ya. Itu buat nyari inspirasi desain ataupun contoh portofolio gitu. Oke. Oke, nanti aku share juga ya kalau teman-teman ada pertanyaan khusus di grup boleh teman-teman tanyain aja. Dan di sini sebenarnya tuh aku ada ini ya teman-teman buka sesi private mentoring buat teman-teman yang masih bingung dan masih butuh bimbingan. Cuman teman-teman yang di grup eksklusif juga udah aku bimbing, cuman secara tidak langsung gitu ya. Cuma kalau misalnya teman-teman mau dibimbing secara detail kayak gitu ya, secara pendampingan selama 2 minggu, aku tuh buka sesi mentoring gitu sih sebentar. Aku masuk ke link bio TikTok aku. Nah kalau misalnya teman-teman aware kayak gitu ya, dan klik sesi mentoring. Jadi aku tuh buka sesi pendampingan selama 2 minggu. Jadi nanti dibimbing buat teman-teman yang tertarik buat berkarir menjadi pekerja remote sampai punya pack project dari portofolio tadi ya. Jadi nanti aku bimbing ya output dari mentoring ini teman-teman bakalan punya portofolio dan ini sebenarnya ada potongan khusus di bulan ini tuh bukan 149. Cuman teman-teman kalau misalnya masukin kode voucher Agustus 2025 itu tuh cuman 99.000 kayak gitu teman-teman. Cuman teman-teman kalau misalnya mau gabung boleh, aku masih buka gitu sih setiap bulannya. Kak boleh share hasil PPT hari ini? Itu udah aku kasih sih Kak, yang di link nih di deskripsi grup aku cantumin juga ya materinya kayak gitu. Betul, Kak Nisa nanti dibimbing juga. Aku setiap bulan ini sih suka buka ini ya bimbingan mentoring gitu. Jadi buat Kak Nisa kalau misalnya pengen berkarir dari nol kayak gitu, belum punya pengalaman ataupun portofolio, gak apa-apa nanti aku bimbing juga khusus buat di role sosial media sosial spesialis dan juga virtual assistant sosmed kayak gitu karena itu kan role aku. Cuman kalau misal teman-teman mau di role lain boleh mau ikut juga dan nanti aku bimbing kayak gitu teman-teman. Oke, dan di sini tuh sebentar. Nah, di sini ada contoh portofolio sederhana ya yang aku tadi share screen juga sebenarnya teman-teman. Ini tuh nanti output dari mentoring. Ini udah paling sederhana ya, cuma 13. Dan nanti ada template-template yang harus diisi itu tuh udah disediain juga sih sama aku. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau ikut sampai akhir itu tinggal masukin aja si dokumen-dokumen kayak misal nih di kalender konten yang pertama ini aku udah siapin juga dan itu biasanya free ya aku akses buat yang ikut sesi mentoring ini. Oke, buat IRT eh, s- aku saranin sebenarnya IRT tuh ini sih masuk virtual assistant kayak gitu. Kak siapa tadi? Kak Eni kayak gitu. Aku tuh sering ikut juga nih teman-teman yang penasaran jadi PA. Teman-teman mampir ke SCB PA. Itu tuh setiap minggu selalu ada ini course apa bukan course webinar gratis gitu. Dan itu free. Cuman ya yang namanya free kan terbatas kayak gitu. Cuman kalau mau serius ikut secara bootcamp eh, s- lumayan cukup mahal juga di atas 9 juta ya yang premiumnya itu. Cuman ada garansi dapat kerja. Coba kalau teman-teman penasaran follow follow aja dan nanti ikut 1 kali aja webinarnya kayak gitu. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan lain boleh ya, teman-teman. Aku buka sesi pertanyaan mungkin 2 sampai 3 sebelum aku tutup untuk sesi webinar malam ini. Itu SGBPA, Kak. Ini SGBPA. Ini aku coba
chat di kolom Zoom ya, kayak gitu. Cuman kalau misalnya mau ikut mentoring nggak apa-apa, teman-teman nanti bisa ini aja kabar-kabari aku ya. Cuma kalau tetap di grup eksklusif ya sama sih dibimbing kayak gitu. Cuman teman-teman karena emang kemarin tuh udah eh, sempat ini ya dapat ebook juga ya gabung ke grup eksklusif. Jadi kalau misalnya mau ikut sesi mentoring dapat potongan harga yang biasa yang harganya segini. Jadi nanti teman-teman cukup bayar 99.000 aja dan teman-teman udah dapat ini juga apa Canva Premium. Nanti aku sediain Canva Premium, jadi enak, gak ada batasan kalau Canva Premium itu. Gak harus ada pembatasan template, kayak gitu. Eh, Nanti aku coba adain ya, kalau misalnya ada, mungkin lebih fokus ke pembuatan fake project tadi, kalau misal webinar berikutnya. Ataupun mungkin nanti di webinar seputar data entry atau virtual assistant kayak gitu. Kalau belum ada pengalaman sama sekali, susah gak sih bikin portofolio? Oke, aku coba jelasin ulang ya, mungkin baru bergabung Kanopi ini. Jadi kalau buat yang non pengalaman ataupun yang belum punya pengalaman sama sekali dan mau bikin portofolio, bisa lewat pack project ya. Pack project di sini bukan artinya kita berbohong ke perusahaan, cuman nanti Kak Nopi ini seolah-olah handle sebuah brand ataupun sebuah klien kayak gitu Kak. Dan tadi aku udah jelasin ya, bisa dua cara. Cara pertama, kalau misalnya di tempat tinggal Kak Nopi itu banyak UMKM ataupun bisnis rumahan bisa sukarela kayak gitu ya, ataupun bisa bikin dari nol kayak gitu. Nanti aku bimbing biasanya kalau di sesi mentoring tuh, kalau di bulan Agustus ini ya. Jadi ada materi khusus juga kalau sesi mentoring nih. Nah, ini lumayan banyak juga. Jadi setiap modul tuh ada sesi praktek dan pendampingan. Jadi kalau misalnya nggak praktek, nanti susah juga output di akhirnya. Kayak gitu, ada video pembelajaran, sesi Zoom, dan praktek juga setiap modulnya. Teman-teman kayak gitu. Ada webinar lagi gak Kak? Nanti Kak part 2 lanjutannya ini. Oke, nanti aku agendain ya, ya Kak Iswa. Kak, Canva Premium batasnya berapa tahun? Kalau yang mentoring aku selalu kasih akses Canva Premium itu cuma 1 bulan Kak, kayak gitu. Cuman kalau mau yang setahun itu lumayan cukup murah juga sih. Kayak gak tahu sih lupa, cuman kalau yang sebulan tuh under 20K kayak gitu. Oke teman-teman, gimana? Udah cukup kebayang buat sesi malam ini? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti teman-teman tanyain aja di grup eksklusifnya ya. Aku feel free mau tanya kapanpun ya paling nanti kalau aku free di jam-jam istirahat aku pasti jawab kayak gitu teman-teman. Oke, ada modul itu Kak ini yang aku bagi nih ada yang kirim juga di grup link drive-nya. Kak ini nanti bisa unduh aja dan gak usah di print kayak gitu sayang juga sekarang kan udah zamannya digital cukup diunduh aja file PDF-nya kayak gitu. Sayang juga kalau di print lumayan banyak 40 halaman kayak gitu Kak. Ya, cukup Kak, tapi masih bingung mau bikin portofolionya aja tapi bakal dicoba abis ini. Oke, boleh-boleh Kak Nisa. Kalau misalnya masih tetap bingung, boleh aku saranin ikut mentoring aja Kak. Aku masih buka sesi juga sih buat di awal ini, di awal September kayak gitu. eh nah, teman-teman kalau penasaran ini aja kunjungi link bio TikTok aku ya. Ada kayak lowongan kerja Arimot Indo yang tadi di Greens itu ya, kemudian loker ini juga Singapura. Kalau mau dibimbing secara mentoring, aku kasih free ya buat teman-teman yang udah gabung grup eksklusif dari 149 jadi 99.000 aja kayak gitu. Udah kebayang cuman bingung kerja apa skill masih nol. Kira-kira kalau pernah jago toko atau mengelola pemasukan sama pengeluaran toko apa yang sama Oke, gak apa-apa Kak. Kalau misalnya bingung berarti bagus. Tandanya berpikir gitu ya Kak, ngikutin sesinya sampai tuntas. Cuman kalau aku boleh saran, kalau berhubungan dengan background Kakak itu data entry cocok juga sih Kak. Kayak gitu. Cukup paham Kak, cuman masih bingung sama passion diri sendiri. Ya, tentuin dulu kali lah ya. Karena ini tuh passion tuh apa ngaruh banget kita cocoknya di role kerjaan mana. Kayak gitu. Nah, aku pun sama nih kayak Kak Iswatul. Oke.
Ini Job Street Kak Andre di link bio TikTok aku nih, aku coba kasih aja akses link bio TikTok aku nih. Itu tuh ada di Job Street banyak banget loker ini Singapura kayak gitu. Dan bisa pilih yang remote atau yang offline gitu. Cuman kalau untuk yang berhubungan dengan interior, setauku Singapura tuh high demand sih Kak. Karena harga kondo, apartemen di sana tuh mahal-mahal banget kayak gitu. Data entry tadi udah aku tunjukin yuk ya KPG itu bentuknya tadi Excel gitu ya atau spreadsheet kayak gitu. Pokoknya yang buat ngelola data aku nggak tahu juga sih tadi spesifiknya kayak gimana. BTW kemarin udah pernah bikin di Upwork cuman bayar. Iya betul. Di Upwork tuh ada ini kayak sistem token. Sebenarnya dikasih free juga buat awal-awal. Cuma kalau habis ya harus beli gitu. Ya cuman gitu saran aku kalau di Upwork tuh harus main fake apa ya? Kayak misal buat naikin rating temen Kak Iswah pesan aja biar akun Kak Iswah itu naik kayak gitu. Sorry Kak, tadi terputus suaranya. Saya dengarnya pertanyaan saya tuh yang terakhir-terakhirnya saja. Oke, yang mana Kak? Link yang Singapura itu tadi yang sempat kasih Oh lihat ke iya. itu apa namanya ya? Oh untuk Saya ada link link Adi saya ada, LinkedIn saya ada. oh yang Singapura tadi ini di jobstreet.com Kak. Job Street. Iya betul. Hmm, Kalau di LinkedIn agak sedikit susah sebenarnya Kak kalau nyari kerja buat ya, yang betul, pemula-pemula. Cuman kalau betul. di Jobstreet itu tuh update tiap hari suka ada aja loker-loker Singapura gitu. Oke. Ya, oke, thank you, thank you. Oke, siap sama-sama Kak. Semoga ngebantu ya teman-teman. Gimana Amin. teman-teman? Udah cukup sesi malam ini? Kalau udah cukup karena udah 1 jam juga aku cukupkan kayak gitu ya. Cukup, cukup. Oke, siap kalau gitu ya. Aku coba cukupkan kalau misal teman-teman penasaran buat dibimbing boleh masuk ataupun ikut sesi mentoring ya. Kayak gitu. Aku coba akhiri sesi malam ini ya. Terima kasih perhatiannya buat teman-teman yang udah nyempetin buat ikut sesi webinar. Semoga apa yang aku sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat aku dan juga buat teman-teman. Aku coba stop share screen dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.